Baik, pada malam hari ini, pada kesempatan yang singkat ini, kita akan membahas tentang satu tema masih dalam kajian bulan Muharram, karena saat ini kita berada di pertengahan bulan Muharram ya. Kalau tidak salah kita masuk pada tanggal 15 ya, bulan Muharram. Nah, maka kajian kita adalah dengan tema nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam hijrah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan malam hari ini ada 3 yang kita akan bahas, 3 skup materi kajian pada malam hari ini atau pada pertemuan singkat ini, kajian lepas kerja. Ada 3 hal. Yang pertama adalah urgensi mempelajari sirah nabawiyah. Jadi ketika kita membahas tentang peristiwa atau tentang bulan Muharram, itu tidak lepas daripada kajian historis ya. Atau dalam bahasa agama itu dikenal dengan kajian sirah nabawiyah atau sirah Rasulullah SAW. Perjalanan hidup beliau, biografi beliau, dan juga sejarah yang berkaitan dengan peristiwa hijrah. Ya, jadi ketika kita bicara tentang bulan Muharram, selain di dalamnya terkandung ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan, tetapi tidak lepas pula daripada kajian historis. Nah, maka di awal ini ya, sedikit kami akan memaparkan urgensi kenapa sih kita ini perlu dan harus memperdalam dan mengupas serta menyelami perjalanan daripada biografi atau hidup para nabi terdahulu, wabil khusus ya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua, sedikit kita akan bahas napak tilasnya ya, kita bahas sirahnya ya secara global, tidak secara detail perinci karena waktu kita sangat terbatas. Nah, yang ketiga adalah living value ya, nilai-nilai kehidupan yang memang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah Rasul, yang itu dijadikan oleh para sahabat menjadi awal penetapan kalender hijriyah, yakni atas usul daripada Khalifah Umar ibn Khattab. Nah, jamaah sekalian, mukminin mukminat rahimakumullah, kita masuk pada urgensi mempelajari sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa sih kita ini perlu mempelajari sejarah Islam ya, terlebih sejarah tokoh-tokoh Islam atau biografi-biografi ulama atau biografi-biografi orang sukses. Telah sama kita ketahui bahwa di dalam Quran itu banyak sekali cerita dan kisah-kisah ya, sirah-sirah, baik kisah-kisah umat-umat terdahulu atau kisah yang berkaitan dengan dakwah Rasul baik di Mekah maupun di Madinah, ataupun cerita-cerita yang nantinya akan terjadi ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kelebihan mukjizat kepada Nabi, di mana beliau mampu melihat sesuatu yang lintas zaman yang belum terjadi, tetapi Nabi Muhammad telah memberitahukan itu ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan itu dalam firman-firmannya ya, sehingga Quran ini isinya lintas zaman, trans zaman, sehingga banyak sekali di Al-Quran tentang kisah-kisah tentang sirah perjalanan para nabi serta biografi orang-orang soleh ya, orang-orang yang memang kuat di dalam memegang akidah. Nah, setidaknya pada kesempatan kali ini kami mengutip dari kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul karangan Syekh Ismail An-Nabhani, Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani.
Di dalam kitab tersebut beliau menjelaskan di awal-awal kitabnya, ya, kenapa kita penting itu mempelajari sirah ataupun sejarah hidup daripada baginda Rasulullah SAW dan juga tokoh-tokoh ulama-ulama, ya, dan juga tokoh atau biografi orang-orang sukses, ya, terlebih ya, biografi para nabi. Nah, di dalam kitab tersebut beliau menyampaikan bahwa di antara hikmah, ya, ataupun hal yang sangat baik yang kita dapat ketika kita mempelajari sirah Rasul, yang pertama adalah itu disebut at-talazzuz bi sifatihil aliyah wa syama'ilihi ar-radiyah. Apa itu artinya? Artinya adalah orang itu akan merasakan satu kenikmatan dengan sifat-sifat Nabi yang agung dan juga perilaku Nabi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, orang yang mempelajari sirah nabawiyah, orang yang mempelajari sejarah hidup Rasulullah SAW, maka dia akan merasakan kenikmatan at-talazzuz. Dia akan merasakan kenikmatan, dia akan tenggelam, dia akan menyelami lautan kebaikan yang ada pada diri Rasulullah SAW. Sehingga apa? Sehingga dia akan merasakan kenikmatan yang begitu dahsyat ketika dia mempelajari bagaimana karakter atau kepribadian Rasulullah SAW. Karena kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, karena sesungguhnya wahai engkau wahai Muhammad, ya, mempunyai akhlak yang begitu teramat sangat agung. Nah, begitu pula dengan para nabi yang lain. Nah, sehingga ketika kita mempelajari sirah ini kita sebelum masuk ke Muharram, ya, dengan nilai-nilai yang ada terkandung di dalamnya, ya, kita singgung dulu ini untuk menjadi apa? Motivasi kita, ya, agar kita ini banyak-banyak membaca tentang sejarah-sejarah Nabi, gitu ya. Kenapa? Tadi itu yang pertama, kita akan tenggelam, akan merasakan kenikmatan yang begitu dahsyat. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengambil hikmah. Ternyata bacaan yang kita baca itu akan mempengaruhi kejiwaan kita, ya. Jadi kalau kita suka baca tentang kisah-kisah orang sukses, maka secara tidak langsung bacaan itu akan menjadi penggugah jiwa, ya. Ketika kita membaca sosok-sosok yang begitu sangat dermawan dalam bersedekah, sehingga itu akan menggugah jiwa kita untuk bersedekah. Ya, begitu pula ketika kita mempelajari sirah nabawiyah, di dalamnya banyak semangat jihad, ya, semangat untuk beribadah, semangat dakwah, sehingga bacaan itu akan meresap dalam diri kita sehingga kita merasakan kenikmatan yang begitu dahsyat yang kita nggak sadari, sehingga muncullah semangat atau ghirah keagamaan yang kuat. Ya, ini penting, ya. Saat ini mungkin kita merasa sudah terlalu banyak mungkin, ya, realitas di masyarakat terlalu sibuk dengan main game, ya, game online gitu kan. Nah, ini mesti diganti dengan apa, ya? Dengan mempelajari itu. Kalau kita nggak baca, ya dengarkanlah. Banyak, ya, kajian-kajian tentang sirah nabawiyah yang bisa kita dapatkan dari berbagai macam sumber. Nah, itu tujuannya apa? Tadi kita akan merasakan kenikmatan dan secara tidak sadar kita akan termotivasi, ya. Makanya satu di antara untuk membangkitkan semangat kita dalam beribadah, ya, banyak-banyak mendengar apa? Kisah-kisah para nabi. Kenapa? Karena di balik kisah tersebut, ya, itu diumpamakan sebagai jundullah, tentaranya Allah itu, ya. Jadi kisah-kisah orang saleh itu bisa menggugah diri kita untuk berbuat lebih baik. Nah, itu yang pertama, jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, apa hikmahnya? At-taqarrubu ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita mempelajari sirah Rasulullah, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, hikmah yang kedua atau manfaat yang kedua, ya, urgensi yang kedua,
itu akan menjadikan diri kita dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Walaupun kita mempunyai jarak 14 abad, sekarang ini 1444 Hijriah ya. Tetapi ketika kita rutin, kita baca rawi, ya kita baca perjalanan hidup beliau, maka itu akan menjadikan diri kita dekat dengan Nabi secara psikologis. Ya, kita begitu lebih mengenal lagi dengan Nabi kita, sehingga apa? Timbul rasa kerinduan, timbul rasa mahabbah, kecintaan, sehingga kecintaan dan kerinduan itu menjadikan diri kita taqarrub, semakin dekat kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, hal ini diperumpamakan seperti apa? Kama yataqarrabu syair ilal karim bi dzikri awsafihil jamilah. Ya, sebagaimana mendekatnya seorang penyair dengan orang yang dia muliakan, ya, dengan menyebut sifat-sifatnya yang baik atau yang bagus. Nah, para pujangga itu kan ketika dia membuat sajak puisi atau ketika dia menggubah satu syair yang berkaitan dengan orang yang dia puji, nah itu kan dia tulis tuh, ya, ya. Artinya pun kita begitu, ketika kita merasa suka, ya, atau memperdalami sirah nabawiyah, seperti halnya para penyair yang menggambarkan rasa kerinduannya dengan orang yang dia muliakan, ya, dengan gubahan-gubahannya. Lalu bagaimana dengan kita agar itu bisa lebih dekat selain daripada membaca sirah, ya, dengan mendengarkan qasidah. Nah, ya, afdalu min madhi bil gazaid. Jadi mendengarkan qasidah-qasidah, ya, qasidah-qasidah juga banyak berbicara tentang syama'il, ya, tentang perilaku daripada Nabi Muhammad yang begitu mulia. Ya, walaupun kita nggak paham artinya mungkin karena kita nggak paham bahasa Arab, tetapi dengarkanlah itu. Nah, mendengarkan qasidah-qasidah, mendengarkan lantunan-lantunan sholawat, ya, nasyid, ya, itu akan merasuk ke dalam jiwa kita sehingga kita begitu sangat dekat. Ketika itu sudah terjadi, lalu tanpa disadari, terkadang ketika kita mendengarkan qasidah, lantunan qasidah, lalu nama Nabi disebutkan, berlinang air mata kita. Kenapa? Sudah dapat zauk. Kita dapat zauknya tuh. Sudah dapat rasa kita begitu cinta dengan Nabi. Nah, kemudian yang selanjutnya, kenapa kita dituntut untuk membaca perjalanan atau sejarah daripada Rasulullah dan para nabi yang lain? Pada umumnya itu bagian daripada mukafaah ala ihsanihi ilaina. Itu bagian daripada rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Rasulullah SAW, ya, atas jasa beliaulah kita bisa mengenal Islam. Jadi ketika kita mempelajari sirah, ya, malam hari ini kita akan belajar sirah secara sederhana, ya, secara ringkas gitu. Sehingga itu pada dasarnya bagian daripada rasa terima kasih kita atas jasa, atas kebaikan daripada Rasulullah SAW, ya, kepada kita sebagai umatnya. Ya, jadi mudah-mudahan setelah kajian ini, ya, masing-masing bisa membaca sejarah Rasulullah. Banyaklah, antum bisa download e-book, ya, antum bisa download PDF kitab-kitab yang berkaitan dengan syama'il, ya, karena itu bagian daripada rasa terima kasih kita, ya, yang memang pada prinsipnya pun itu tidak mampu membalas jasa para, ya, Rasul, ya, terlebih khusus Nabi kita Muhammad SAW. Nah, yang keempat ada ittiba'uhu wal iqtida' bihi liman waffaqahullahu taala. Nah, ini ketika kita sudah mempelajari sirah Nabi, maka harapan kita ittiba'uhu, kita mampu mengikutinya, wa iqtida', ya, kita mampu meneladaninya. Ya, mudah-mudahan dari apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, sedikit banyak kita berharap kita mampu melakukan apa yang dicontohkan oleh para nabi, wabil khusus Rasulullah SAW. Nah, itulah setidaknya 4, ya, hikmah atau 4 alasan kenapa kita perlu mempelajari sirah ataupun sejarah
daripada perjalanan Rasulullah SAW. Nah, kemudian masuklah kita kepada sejarahnya, ya. Karena waktunya sangat terbatas ini, saya singkatkan saja. Mungkin sebagian kita ada yang bertanya, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam itu di semenanjung Arab? Ya. Kenapa Allah menurunkan Islam itu di Mekah? Ya. Nah, jawaban ini, pertanyaan ini telah dijawab, ya, oleh seorang ulama besar, ya, Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti. Nah, saya merangkum daripada jawaban beliau, ya, setidaknya bahwa ada beberapa alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam itu di Mekah atau di semenanjung Arab. Nah, ada beberapa alasan, ya, ada beberapa argumen. Ya, ini kita bahas secara historis, ya. Yang pertama adalah, nah, yang perlu dipahami bahwa Allah menurunkan Islam itu di Arab, jawabannya bukan karena orang-orang Arab itu jahiliyah, itu bukan. Nah, ini bahaya nih, ya. Kalau kita mengatakan orang Arab itu paling jahiliyah, kemudian Islam turun di Arab karena faktor kejahiliyahan, khawatir nanti, ya, kita su'ul adab, ya, dengan Nabi kita, karena Nabi kita adalah orang Arab, ya, dari bangsa Arab. Maka itu bukan jawabannya, ya. Setidaknya ada beberapa pendapat, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam di Arab. Nah, yang pertama faktor geografis, ya, di mana Mekah itu berada di tengah-tengah bangsa lain atau di pusatnya, ya, pusat daripada keberadaan bangsa-bangsa yang lain. Nah, sehingga dari situ hikmahnya intisyarul Islam, penyebaran Islam makin mudah ketika Islam itu turun di tempat yang berada pada pertengah atau di tengah-tengah bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Ya, itu, ya, secara singkatnya. Kita tidak bahas secara detail panjangnya karena kajian kita sampai dengan Isya saja. Kemudian yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam, dunia saat itu mengalami masa fatrah, ya, masa kegalauan, tidak ada nabi yang turun. Nah, sehingga pada saat itu dunia dibawa kekuasaan atau hegemoni. Hegemoni itu kebesaran, ya, pengaruh dan kekuasaan dua peradaban, yakni peradaban Persia dan peradaban Yunani. Nah, hikmahnya apa? Ya, tetapi tidak dengan Mekah. Mekah itu nggak dikuasai oleh peradaban Persia dan Yunani saat itu, ya, sebelum Islam turun. Sehingga maknanya apa? Maknanya adalah bahwa Islam ini adalah bukan agama produk peradaban. Paham, ya? Kalau seandainya, ya, saat itu Mekah dikuasai oleh Yunani, Mekah dikuasai oleh Persia, maka akan muncul satu mindset atau stigma, oh, Islam ini adalah agama produk manusia, hasil daripada peradaban Persia ataupun Yunani. Tapi tidak. Mekah itu daerah yang pure, yang tidak dikuasai oleh peradaban atau kekaisaran yang manapun, baik Romawi, Persia, Cina ataupun yang lain. Sehingga hilanglah stigma bahwa Islam itu agama produk manusia atau hasil daripada peradaban manusia. Mohon maaf, ya, seperti agama-agama ardi yang lain. Sehingga Islam ini adalah agama samawi yang langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui rasulnya, baginda Rasulullah SAW. Nah, kemudian saat itu pun banyak terjadi berbagai macam kebiadaban, ya, di Persia, di Yunani, Afrika, di Cina, ya, bukan hanya terjadi di Arab, ya. Bisa saja bahwa kejahiliahan yang terjadi di Arab itu, ya, tidak seberapa besar dengan kebiadaban atau kejahilian yang terjadi pada tempat-tempat yang lain. Kenapa? Karena bumi saat itu mengalami masa-masa kekosongan, tidak ada nabi yang turun, maka sangat wajar, ya, jika memang banyak terjadi bentuk-bentuk kejahiliahan, ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum adanya Nabi Muhammad, ya, telah menempatkan Ka'bah di
Makkah Al-Mukarramah. Nah, ini alasannya ya, diantaranya Allah ya telah membangun Ka'bah yang pondasinya sudah ada, kemudian dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, yang tidak kalah penting bahwa ya, inna anzalnal Qur'ana Arabiyyan, kata Allah. Sesungguhnya kami menurunkan Quran dengan berbahasa Arab. Nah, sehingga bahasa Arab ini menjadi bahasa Quran. Kenapa Quran itu bahasa Arab? Jangan ditanya lagi. Itu sudah hak prerogatif Allah. Ya, sehingga kita dituntut untuk mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa Quran adalah bahasa Arab, ya, atau bahasa Arab adalah bahasa Quran. Singkat cerita, lahirlah baginda Rasulullah SAW. Ya, beliau dilahirkan. Ya, kita bahas sedikit saja tentang masa kecil Rasul, di mana masa kecilnya penuh dengan keistimewaan. Ya, kelahiran Rasulullah SAW ya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Isnain." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Wastun bi'a yaumal Isnain. Ya, kemudian beliau mendapatkan wahyu juga pada hari Senin. Wa tufiya yaumal Isnain. Kemudian beliau wafat juga pada hari Senin. Wa kharaja muhajiran ilal Madinah minal Makkah yaumal Isnain. Beliau juga hijrah, hijrah ke Madinah dari Mekah pada hari Senin. Wa qadimal Madinah yaumal Isnin. Sampai Madinah juga hari Senin. Jadi pergi dari Mekah menuju Madinah hari Senin, sampai Madinah pun hari Senin. Wa rafa'al hajara yaumal Isnain. Kemudian beliau meletakkan Hajar Aswad ya di dinding Ka'bah pun pada hari Senin, ya. Walaupun banyak ada peristiwa ya tentang bagaimana Nabi meletakkan Hajar Aswad gitu ya. Nah, kemudian pada hari Senin itulah Rasulullah SAW dilahirkan. Nah, sebelum Rasulullah dilahirkan, ibunya itu tidak merasakan kepayahan di dalam mengandungnya. La tajidu sikolan wala alaman, ya, nggak berat, nggak nyesek, nggak sumpek, ya, nggak ngap ketika mengandung Rasulullah SAW. Itu satu bentuk keistimewaan yang tidak dirasakan oleh ibu-ibu yang lain ketika mengandung. Ya. Dan bahkan ibunya itu merasakan ngidamnya itu hanya sebentar, tidak payah dalam ngidam. Nah, itu ngidamnya riwayatkan oleh ulama ketika proses perubahan dari nutfah menjadi alaqah. Ya, perubahan dari air mani ya menjadi alaqah atau zigot yang menempel di dinding rahim. Sebentar saja beliau merasakan ngidamnya. Setelah itu beliau tidak merasakan keletihan, kecapean. Ketika beliau lahir maktunan, beliau sudah dalam keadaan di khitan. Ya. Dan banyaklah keistimewaan Rasulullah SAW. Ya, bagaimana beliau disusui oleh Suwaibatul Aslamiyah, ya, kemudian Halimatus Sa'diyah, ya, orang-orang yang berkontribusi dalam mengasuh Nabi diberikan keberkahan. Ya, baik dalam keberkahan duniawi maupun keberkahan ukhrawi. Nah, ini perlu kita tahu. Nah, singkat cerita, Rasulullah SAW tumbuh dewasa. Ya, beliau mendapatkan julukan Al-Amin. Ya, kemudian beliau diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Ya, kemudian dalam masa kecil beliau sampai dengan masa beliau menjadi Rasul, beliau mengalami 4 kali dibelah dadanya. Ya, ketika beliau masih dalam masa-masa pengasuhan Halimatus Sa'diyah pada usia kemudian pada usia 10 tahun, ya, kemudian saat itu sebelum melaksanakan Isra wal Mi'raj, ya, beliau pun dibelah dadanya. Nah, ini adalah satu bentuk keistimewaan ya daripada baginda Rasulullah SAW. Nah, singkat cerita, masuklah kita pada timeline dakwah Rasulullah SAW ketika beliau sudah diangkat menjadi seorang Rasul. Ya. Pada periode Mekah kurang lebih selama 13 tahun beliau berdakwah.
ya, dalam dakwanya pada tahun yang ke-6 itu ya hanya 40 orang yang masuk Islam. Tetapi beliau tidak putus asa, beliau terus berdakwah, ya, sehingga dakwanya ada yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ya maupun terang-terangan. Pun demikian akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk hijrah, ya. Maka hijrah terbagi dua. Sahabat terlebih dahulu hijrah, baru setelah itu Nabi Muhammad ya ditemani oleh sahabat beliau yakni Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kemudian sebelum sampai di Madinah beliau sampai di sebuah desa yang bernama Quba. Disitulah beliau mendirikan masjid. Ya, di sini beliau mencontohkan kepada para sahabat, beliau ikut membangun, beliau ikut menggotong batu-batu kapur, kemudian pelepah-pelepah daun kurma, kemudian batang-batang pohon kurma yang dijadikan tiang-tiang masjid yang berbentuk persegi 4 dan sangat sederhana saat itu. Dan alhamdulillah Masjid Quba sampai saat ini masih ada. Ya, singkat cerita, akhirnya beliau melanjutkan perjalanan hijrahnya. Akhirnya sampailah beliau di kota Madinah yang dulu bernama Yastrib, ya. Sesampainya di Madinah, para sahabat daripada kaum Muhajir wal Ansar itu berbondong-bondong menawarkan tempat tinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, ya Nabi ingin membangun rumah sendiri. Ya kata Nabi, di mana untaku berdiri atau berhenti, disitulah aku akan membangun rumah. Ya, sehingga unta Nabi berhenti ya di sebuah tanah, sebidang tanah yang dimiliki oleh 2 orang anak yatim. Ya, akhirnya anak yatim itu ingin menghibahkan, tetapi Nabi membayarkan tanah itu, kemudian dibangunlah ya tanah tersebut menjadi Masjid Nabawi yang sampai saat ini masih ada dan sangat megah dan menjadi masjid kedua termulia di dunia, ya, daripada atau setelah Masjidil Haram. Nah, kemudian jamaah sekalian, dari situ kita melihat ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan masjid sebagai Islamic Center, ya, sebagai pusat pergerakan umat berkaitan dengan masalah pembangunan ekonomi umat, ya, pemberdayaan umat. Nah ini alhamdulillah masjid kita tercinta nih As-Somad, ini sudah meniru bagaimana fungsi masjid di zaman Rasul, ya. Jadi masjid mempunyai multifungsi. Bukan hanya tempat sholat, ya, tempat kita mengaji, ya, atau mendengarkan khutbah, tetapi masjid menjadi pusat kemajuan peradaban dan keberadaannya berkontribusi, ya, atau bermanfaat terhadap masyarakat setempat. Alhamdulillah masjid kita tercinta ini As-Somad ya sudah menjalankan fungsi masjid, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam beliau memakmurkan masjid, ya, sehingga strategi dakwah Nabi ya ketika beliau berada di Madinah, ya, beliau memvitalkan, ya, masjid dalam bentuk fungsinya. Dan yang tidak kalah penting adalah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ya, kemudian ukhuwah wataniyah, ya, itulah yang digaungkan, yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Terakhir, nilai apa saja yang bisa kita ambil dari semangat spirit Muharram ini, ya, dari spirit hijrah Rasulullah SAW yang secara singkat tadi sudah kita bahas. Yang pertama, ya mungkin nanti setelah ini kalau ada pertanyaan bisa kita silakan. Yang pertama adalah semangat dakwah, ya. Semangat dakwah. Dakwah ini bukan hanya kewajiban para ustadz, ya, bukan hanya kewajiban para ulama, para habaib, para tuan-tuan guru, tetapi setiap muslim mempunyai kewajiban berdakwah, ya, mengajak orang berbuat baik, ya, ibda binafsik, kita mulai dari diri kita, dari mulai keluarga kita, lingkungan terdekat kita. Yang paling mudah saat ini berdakwah melalui handphone, ya, maka gunakanlah handphone kita untuk sarana berdakwah.
Ya, handphone kita untuk mengajak orang lain berbuat baik. Yang sederhana apa? Ya buatlah status-status WhatsApp kita, Instastory kita, ya mengajak orang berbuat baik. Ya, kalau kita melihat sejarah bagaimana Islam sampai ke Nusantara, ya itu kan dibawa oleh para pedagang, baik dari Gujarat, Persia maupun Arab, ya maupun dari Hadrami, ya orang-orang Hadarim, Yaman. Nah mereka selain berdagang, mereka mempunyai kesadaran bahwa dakwah itu kewajiban, ya, sehingga sambil berdagang mereka berdakwah dengan berbagai macam metode yang disesuaikan dengan kondisi zaman. Nah, saat ini kita berada di tengah perkembangan digital, dunia digital, maka jadikanlah dunia digital itu atau sederhananya handphone kita sarana kita untuk berdakwah. Ya, handphone itu bisa jadi nur cahaya. Ya, dia juga bisa jadi nar atau bisa jadi neraka kalau kita tidak mampu menggunakannya. Itu yang pertama. Jadi nilai dari hijrah yang dilakukan oleh Rasul, ya dengan para sahabatnya, yang pertama kita dituntut untuk melanjutkan estafet dakwah. Ya, estafet dakwah. Dakwah ini adalah estafet. Ulama-ulama terdahulu telah mencontohkan, tinggal kita melanjutkan estafet dakwanya. Alhamdulillah masjid tercinta kita dengan semangat dakwahnya, dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan di masjid ini, itu bagian daripada dakwah. Ya, tinggal kita memaksimalkan apa yang memang telah disediakan dan diselenggarakan oleh Masjid As-Somad. Manfaatkan, ya, manfaatkan itu, ya, berbagai macam program di masjid ini karena itu bagian daripada dakwah, ya kita manfaatkan. Yang kedua adalah kita menghargai waktu, ya, karena pada prinsipnya waktu ini harta yang memang nggak akan bisa dikembalikan. Ya kata Imam Al-Ghazali, ya nafsun min anfasika jauharatun la qimatalaha. Ya. Jadi hembusan nafas kita daripada nafas-nafas yang ada, satu hembusan nafas itu adalah satu mutiara yang tidak bisa dihargai dengan apapun. Ya. Jadi kalau waktu kita ini kita manfaatkan dengan baik, ya insya Allah, ya itu akan bernilai, ya itu bagian daripada rasa syukur kita. Nah yang ketiga dinamis. Saat ini kita berada pada kondisi zaman yang begitu sangat cepat perubahannya, ya. Maka kita pun harus dinamis dengan perkembangan yang ada, dinamis dengan ilmu yang ada, terus kita menggalinya. Kita dinamis dengan perkembangan teknologi yang ada. Nah, kedinamisan hidup saat ini itu akan membawa persoalan-persoalan yang baru. Zaman dulu kan nikah hadap-hadapan, sekarang nikah sudah virtual gitu kan. Nikah sudah online. Kenapa? Karena dunia terus berubah, berkembang. Nah, kita juga harus berkembang, berubah, mengikuti, tetapi agar kedinamisan itu berjalan dengan benar, maka jangan jauh kita daripada ulama. Nah ini ya, karena dunia itu terus berkembang, pengetahuan terus berkembang, ya, apapun yang terjadi itu terus berkembang, maka perkembangan itu akan membawa dampak terhadap masalah hukum yang baru, ya, yang dulu nggak ada sekarang ada, ya. Apa hukumnya? Nah, kita nggak tahu hukumnya, maka jangan jauhkan diri kita dengan ulama, ya, sehingga kepada beliau-beliau itulah kita sandarkan permasalahan atau hukum atau pertanyaan ketika kita berada pada satu permasalahan. Nah, inilah yang kesimpulan bahwa internalisasi nilai ini maknanya bahwa dalam keseharian kita upayakan, kita biasakan untuk mengajak orang berbuat baik. Dalam keseharian kita biasakan untuk kita menghargai waktu. Dalam keseharian kita biasakan, kita budayakan dan kita kondisikan agar terus kita mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam keseharian kita biasakan, ya, dan kita budayakan agar kita tidak jauh daripada orang-orang soleh, ya, daripada para ulama, daripada guru-guru ngaji kita yang ada di kampung kita,
yang ada di sekitar rumah kita, jangan jauh. Nah, ketika itu sudah kita biasakan, maka nilai-nilai spirit hijrah atau spirit tahun baru Islam itu akan tertanam dalam diri kita. Itulah yang disebut dengan internalisasi, memasukkan nilai yang ada di luar ke dalam tubuh kita dengan pengkondisian, dengan pembiasaan, dan dengan pembudayaan. Ya, dan semoga kajian lepas kerja yang singkat ini bisa menjadi nasihat untuk pribadi saya dan juga pribadi jamaah yang hadir offline maupun yang nantinya menyaksikan di channel YouTube. Ya, semoga ini bermanfaat ya untuk membekali tahun ya, hari demi hari pada tahun yang baru ini. Ya, resolusi kita pada tahun ini ya semoga kita dapat memaknai ya, menjalankan nilai-nilai yang ada dalam spirit hijrah dalam kehidupan kita pada hari-hari di tahun yang baru ini dan terus pada tahun-tahun berikutnya. Nah, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami ucapkan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Apabila ada pertanyaan kami silahkan. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.